Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, bertemu kembali di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Bersama saya Ian Wibowo di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Kali ini kami kedatangan tokoh-tokoh atau pakar-pakar permaduan. Yang pertama dari UNPAD, yaitu Bapak Mahani, dan yang kedua dari Asosiasi Perlebahan Indonesia, Bapak Didi. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik dari Badan Pangan Nasional, yaitu terkait tentang mengenal madu. Bagaimana kita bicara seputar madu gitu. Baik. Tapi sebelum itu Bapak-Bapak mohon izin supaya kita lebih nyaman, bagaimana kalau kita berkenalan lebih lanjut dengan Sobat Pangan. Baik, izin kita mulai dari Bapak Mahani. Silahkan Bapak. Ya, baik Sobat Pangan, nama saya Mahani. Sehari-hari saya sebagai staf pengajar di Departemen Teknologi Industri Pangan Universitas Padjadjaran. Oke. Lanjut kita dengan Bapak Didi, Pak. Terima kasih. Sahabat Pangan, saya Didi Budi Purwanto. Saya sehari-hari di Sekjen Asosiasi Perlebahan Indonesia. Wah, luar biasa latar belakangnya ya. Yang satu masih aktif praktisi pendidikan, yang satu Sekjen Asosiasi Perlebahan Indonesia. Baik Bapak-bapak, kita semua pasti sudah kenal yang namanya madu nih. Masyarakat Indonesia juga tahu madu, sering mengkonsumsi. Sebenarnya apa sih Pak definisi madu nih gitu? Apa sih madu itu gitu? Monggo Pak Didi. Baik, terima kasih. Sahabat Pangan, sebetulnya madu ini kita tidak bisa mendefinisikan sendiri ya, karena kita terikat dengan berbagai kode etik di dunia internasional. Di dunia internasional kita ada namanya Codex Alimentarius Standard. Kalau di Indonesia ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Di sana didefinisikan bahwasanya madu adalah cairan manis yang dikoleksi oleh lebah. Jadi harus ada lebahnya nih. Betul. Jadi, tadi kita bicara lebah, ada madunya ya. Jadi harus dikoleksi oleh lebah. Lebahnya dia mengambil dari cairan manis tadi itu, dari bunga kah, atau dari mungkin ada yang dari daun, ada dari bagian-bagian lain yang dikeluarkan oleh tanaman. Kemudian dihisap oleh lebah, dimasukkan ke perutnya, terbang dia pulang ke sarangnya, dikeluarkan lagi oleh lebah. Dari mulutnya dimasukkan ke lebah yang lainnya yang di sarang, terus baru dimasukkan ke sarang, dikipasin gitu ya, sampai itu ditutup sama lilinnya kayak lebah apis. Nah itu kemudian kita definisikan sebagai madu. Jadi kalau hal-hal yang di luar itu secara aklamasi begitu, secara ini bersama-sama mengatakan itu bukan terkategori madu. Baik. Madu itu kan Pak, kalau misalnya saya mau beli madu, melihat ada yang pedagang A jual madu, pedagang B. Saya ini kadang ini asli nggak ya gitu. Ada selalu pertanyaan. Dan ini pun pasti menjadi satu pertanyaan buat Sobat Pangan. Bagaimana sih cara membedakan madu asli atau madu yang palsu gitu? Atau madu murni lah ya Pak bicaranya mungkin ya. Madu murni dengan madu yang tidak murni gitu. Seperti apa Pak? Boleh Pak Mahani? Iya, baik. Terima kasih Sahabat Pangan. Jadi ini yang kita gunakan madu murni atau madu asli nih, sebab murni dan asli itu dua hal berbeda. Dua hal yang berbeda Pak ya. Kalau kita nyebut madu asli lawannya palsu, itu terkait dengan legalitas. Oh gitu. Tapi kalau kita nyebut madu murni itu fokusnya adalah kemurnian madu yang memang madu itu tidak ditambah bahan apapun. Hanya madu itu saja. Nah itu madu murni. Oke. Mungkin kita bicara lebih ke madu murni ya Pak ya. Murni yang dimaksud nih ya Pak. Ya. Nah, sebetulnya memang bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa ini adalah madu murni itu kan ya. Betul. Dan memang banyak sekali masyarakat yang menginginkan madu yang dibelinya itu murni. Nah, saya katakan bahwa sebetulnya untuk membedakan madu murni dengan madu oplosan, saya katakan itu sangat sulit. Bahwa ada madu yang katakanlah mudah dibedakan, ya. Jadi kalau madu yang katakan madu oplosan yang mudah dibedakan dengan madu murni, itu biasanya saya perhatikan berasal dari pelaku usaha mikro kecil. Jadi biasanya pelaku usaha mikro kecil itu menambahkan, mohon maaf praktek ilegalnya nih ya, praktek ilegalnya itu biasanya menambahkan katakanlah gula pasir
atau menambahkan gula tebu, ya, cairan tebu itu Iya. kemudian di blend, direbus dan lain sebagainya, itu sangat mudah. Ketika masuk lab, uji sukros, maka sukrosnya akan melebihi SNI. Yang menjadi persoalan adalah ketika madu tersebut ya dihasilkan oleh pelaku usaha yang paham tentang madu, paham rekayasa proses pangan. Nah, ini repot. Kenapa? Karena memang komposisi madu kan Komposisinya. sudah sedemikian transparan, bisa diketahui oleh siapapun. Oleh orang yang ngerti pangan sangat mudah untuk menirunya. Kemudian bahan-bahan baku ya, bahan-bahan untuk mengoplosnya itu tersedia di pasaran. Kan komponen gula dari madu itu kan yang utama fruktos, kemudian ada glukos, kemudian ada sukros, 3 itu. Tiga-tiganya beredar di pasaran dengan harganya sangat murah. Sehingga sebetulnya kalau ada pelaku yang katakanlah paham madu dan kemudian yang bersangkutan nakal, itu persoalan mudah untuk bisa membuat madu tiruan yang komposisinya sama persis ketika diuji di dalam lab sama, masuk semuanya sesuai standar SNI. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu, bagaimana dengan enzim? Enzim itu sangat mudah. Sebetulnya enzim itu kan diperdagangkan juga. Bisa, katakanlah oleh pelaku usaha tertentu, itu bisa diakses. Memang kalau bagi pelaku usaha mikro kecil sangat sulit itu untuk mengakses, enzim. Karena untuk beli enzim kan pasti ada persyaratan dokumen macam-macam, ya kan? Ya, Seperti pembelian bahan kimia mungkin ya Pak? iya, Betul. persis seperti itu. Dan itu kalau orang paham bisa dibeli. Nah, enzim itu bisa ditambahkan. Jadi kita bisa bayangkan ketika misalnya orang yang paham madu, ya, kemudian paham rekayasa proses pangan, itu menjadi soal mudah membuat madu tiruan itu. Dari sisi komposisi kimianya dan lain sebagainya, rasa, penampakan warna, kekentalan, bahkan bisa jadi kekentalan warnanya jauh lebih menarik dibandingkan madu murni. Itu. Nah, ini memang menjadi persoalan yang katakanlah tidak mudah. Membedakan madu murni dengan madu oplosan itu sangat mudah kalau pelaku kejahatannya tadi, pelaku kenakalannya dari usaha mikro kecil. Tapi menjadi tidak mudah kalau pelaku pembuat tadi madu oplosannya berasal dari pelaku yang paham madu, paham rekayasa proses pangan. Tidak bisa dibedakan. Dengan uji yang paling canggih saat ini pun tidak bisa. Misalnya bukan hanya enzim kan, kan kalau madu murni ada bipolennya, ya gampang. Bipolen tinggal beli, di pasaran ada. Jadi itu memang sifat dari madu itu memang karakteristiknya yang pertama memang sangat mirip dengan gula. Yang kedua karakteristiknya memang sangat mudah untuk dipalsukan. Jadi untuk membedakan madu murni dengan madu abal-abal tadi ya bisa mudah, bisa sulit. Mudahnya kalau berasal dari pelaku usaha mikro kecil yang memang umumnya mereka tidak paham tentang madu. Mereka tidak paham rekayasa proses pangan. Tapi kalau dari pelaku usahanya menengah dan besar, itu persoalan mudah untuk membuat madu yang sama persis dengan madu murni. Nah, jadi gimana nih Pak supaya sobat pangan ini bisa dapat madu yang asli nih harus seperti apa Pak? Nah, kalau ini menyangkut tips ya, tips sederhana ketika kita ingin mendapatkan madu murni, betul-betul madu murni ya yang kita peroleh. Sebetulnya yang pertama kalau kita ingin mendapatkan madu yang benar-benar murni, pertama itu memang izin edarnya harus jelas. Nah, terkait dengan izin edar madu ini kan ada macam-macam. Ada PhD, ada MD, ada TR, ada PIRT. Nah, kalau kita lihat nih satu-satu, PIRT itu kan pangan olahan, skala rumah tangga. Yang namanya olahan itu dibolehkan ditambah yang macam-macam. Bahkan BTP, bahan tambahan pangan ditambahkan pun boleh. Ya kan? Artinya bahwa izin edar PIRT bukan pilihan yang tepat kalau kita mau cari madu murni.
Kedua, ada izin edar madu itu POM TR. POM TR itu kategori untuk madu obat tradisional. Artinya bahwa di dalam madu itu sangat-sangat dimungkinkan, bahkan mungkin diharuskan ditambahkan bahan-bahan lain yang fungsinya sebagai obat tradisional. Mungkin ditambah sari kurma, mungkin ditambah ekstrak jahe dan lain sebagainya. Ya ekstrak jahe kan kita lihat di situ ada maltodextrin dan sebagainya, ada macam-macamnya itu. Artinya POM TR bukan pilihan tepat bagi orang yang menginginkan madu murni. Berikutnya yang ketiga ada izin edar POM MD. POM MD itu adalah untuk madu yang kategorinya pangan olahan skala industri. Kalau skala rumahan kan ada PIRT. Nah, kalau MD itu yang skala industri, skala besar, menengah dan besar lah ya. Nah, karena pangan olahan dibolehkan memang ditambahkan macam-macam bahan non madu, bahkan BTP ditambahkan ke dalamnya pun boleh, dilindungi undang-undang, ya kan? Artinya apa? Kalau kita menginginkan madu murni, maka bukan MD pilihan terbaiknya. Maka ada satu lagi nih izin yang paling baru, PHD. Ya, di PHD itu memang izinnya di Kementan sekarang, disepakatinya di Kementan. Nah, kalau izinnya itu PHD, itu artinya madu murni. Jadi sebetulnya cara sederhananya kalau kita menginginkan membeli madu yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini madu murni, maka pilihlah madu yang berizin edar PHD, bukan izin edar yang lain. Itu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, Tentunya sumber dari produsennya pun bisa menjadi satu referensi ya Pak ya. betul. Itu. Jadi sederhananya kalau bagi sahabat pangan yang katakanlah tidak mau ribet, ingin mendapatkan madu murni yang bisa dipertanggungjawabkan, ya pilihlah produk madu yang izinnya PHD gitu. Karena produk yang berizin edar, madu yang berizin edar PHD itu memang dalam proses sampai terbitnya izin edar itu ada penelusurannya. Penelusuran sampai hulunya itu dipanennya kapan dan lain sebagainya, prosesnya apa saja, ada penambahan bahan lenon madu atau tidak, itu semua dilihat semua. Tertelusur ya Pak ya. Tertelusur gitu. Jadi aspek ketertelusurannya itu valid, bisa Valid, ya. dipertanggungjawabkan. Nah, kalau itu semua bisa dipertanggungjawabkan, maka kemudian instansi yang berwenang akan menerbitkan izin edar PHD gitu. Oke. Jadi sederhananya itu aja. sederhana. Kalau ingin dapat madu yang murni, cari madu yang izin edarnya PHD. PHD ya. Ya. Baik. Mungkin saya boleh menambahkan ya. Boleh, silakan Mbak. Ini terkait dengan isu ini memang sangat menarik sekali ini. Jadi kalau misalkan kita membaca di berbagai media begitu, yang sering muncul adalah adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang mungkin ada penangkapan apa-apa begitu ya. Ya. Dan itu juga sering para pelaku usaha, para petani itu juga merasa terusik barangkali karena banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Kenapa itu muncul? Karena dahulu ini awal-awalnya madu ini kan di dalam Al-Quran sudah ada tuh madu sebagai obat. Betul. Sehingga fihi sifaun linnas. Jadi orang-orang itu sudah terekam bahwa memang madu ini sudah luar biasa. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang berbanding kesehatan, referensinya madu. Padahal yang memproduksi kan terbatas. Itu kan berhubungan dengan lebah yang menyengat sehingga orang jarang yang kemudian mau melakukan aktivitas itu. Untuk mudahnya biasanya kalau kita lihat ada orang jualan madu pakai ember, ada sarangnya. Betul. Gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang sudah biasa di lapangan. Tadi kan Pak Mani sudah levelnya sudah skala industri ya. Ini sudah level lapangan sehingga memang dari dahulu orang juga ingin mendapatkan berkahnya usaha di kegiatan perlebahan madu, tapi dia melakukan hal-hal yang dia tidak kuasai sehingga dia melakukan hal yang ilegal. Tapi itu juga isunya juga di internasional, tidak hanya di Indonesia saja. Bahkan dari Apimondia, Lembaga Federasi Perlebahan Internasional itu menyebarkan edaran bahwa ini menjadi perhatian internasional dan tidak mudah seperti lapangan ini bagaimana mengidentifikasi di lab apa, mekanismenya apa, tetap aja kalau tahu jurus-jurusnya ya sudah lewat gitu. Oleh karena itu memang menjadi penting sekali ke depan mungkin kita harus berkolaborasi mungkin ya dengan Badan Pangan Nasional ini
bagaimana kita bisa memonitor begitu peredarannya, sehingga teman-teman pelaku usaha yang benar-benar mempunyai kapasitasnya. Kalau tadi kan PHD juga mungkin agak repot ya mungkin Pak Mandi ya. Jadi mungkin nanti ke depannya apakah berbagai model di dalam sertifikasi ini bisa dilakukan, sehingga apa yang bisa tersaji di pasaran itu kita sudah yakin, tinggal pilihan kita nih, kita tinggal mau misalkan POM TR tadi kan kita ada berhubungan dengan pangan fungsional menuju sakit apa, bisa begitu. Tapi kalau misalkan PIRT nanti kita lihat ada komposisinya apa di sana, apakah penambahan atau tidak begitu. Kemudian kalau misalkan betul-betul ingin PHD yang disebutkan tadi, kita akan tahu di keterlaksanaan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih terbuka, lebih baik. Mungkin lanjut lagi Pak Didi, sebenarnya madu yang banyak beredar di Indonesia ini madu seperti apa Pak? Maksudnya dari jenis lebah apa gitu mungkin? Karena kan memang kalau yang saya tahu lebah ini banyak sekali Pak ya jenisnya Pak, seperti itu. Jadi kalau lebah sebagai penghasil madu ini ada 2 jenis utama. Satu adalah lebah yang bersengat atau apis, kemudian lebah yang tanpa sengat atau orang Jawa kelanceng mungkin ya, orang Sunda atau Lanceng ya. nanti ada orang galuh-galuh gitu ada. Jadi banyak menyebutkannya. Tapi memang ini belum disepakati di istilah nasionalnya. Kadang kalau di Malaysia kan disebutkan kelulut. Kita juga sebetulnya sudah dekat-dekat kelulut. Tapi ada yang mengatakan lagi lebah propolis karena dia berasosiasi dengan propolis. Lebah yang paling banyak produksinya itu lebah apis dorsata sebetulnya, lebah yang liar di hutan-hutan begitu. Dia sekali panen itu bisa satu sarang bisa sampai 100 kilo satu kali musim. Jadi kan dari sisi banyaknya. Jadi kalau misalkan pemburu lebah apis mellifera diajak diskusi lebah kelulut, itu dia nggak tertarik karena hasilnya cuma apa nih sekilo sedikit beberapa sendok malah Pak. Iya. Tapi memang itu penuh risiko. Dia harus berburu ke hutan, harus berjalan jauh, terus naik pohon dengan keamanan yang sangat meragukan sekali. Dan banyak kejadian teman-teman di lapangan juga ada kecelakaan yang sangat fatal begitu ya. Dan kalau yang teman-teman sekarang banyak ini apis mellifera. Apis mellifera ini dikenal sebagai lebah Eropa karena memang sebaran asalnya mulai dari Asia Timur, tapi ke arah Eropa yang banyaknya. Meskipun yang dari Indonesia dulu dari Australia ya didatangkannya. Tapi teknologi yang digunakan di Indonesia ini dari Cina kebanyakan. Lebah apis mellifera ini satu koloni kalau misalkan kondisinya bagus, satu koloni bisa sampai 40-60 kilo, tapi selama setahun ya. Tapi sekarang mungkin sekitar 20 kilo, 30 kilo. Tapi ada kalanya setahun tidak panen, 2 tahun tidak panen karena mungkin banyak hujan atau harusnya musim panen berbunga tiba-tiba panasnya terlalu terik gitu. Sehingga cairan manisnya itu menguap tidak bisa dipanen. Tapi yang paling disukai adalah apis mellifera. Di Sumatera ini kurang lebih sekitar ada 500.000 koloni. Kalau kali 20 kilo aja sudah lumayan juga tuh per tahunnya berapa yang bisa dihasilkan madunya. Kalau di Jawa biasanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi ada. Yang paling banyak kalau Jawa Barat ini terkenal madu rambutan dari daerah Subang. Dari Jawa Tengah nanti ada yang primadonnya adalah randu di daerah Pati. Nanti ada karet daerah Sragen, kemudian ada durian daerah Setar Pekalongan, Semarang. Nanti ada lengkeng, Ambarawa, Temanggung gitu ya. Kemudian ada kopi beberapa daerah. Di Jawa Timur juga nanti sampai ke Pare, Kediri, kemudian di Probolinggo sampai ke Banyuwangi. Kalau mete itu ada di Gianyar di Bali ya. Bali. Di sana di Karangasem. Jadi memang si lebahnya dibawa kemana-mana tuh. Jadi kalau misalkan sekarang saya punya lebah di Bogor, mau pindah ke Jawa Tengah begitu, nanti pas malam, pas maghrib gitu, lebah kan masuk semua. Betul. Kita tutup semua, kita naikkan ke truk, kita bawa. Begitu sampai sana kita turunkan, nanti kita buka sarangnya pagi-pagi, 2 minggu bisa panen madunya. Kalau yang satu lagi ada lebah lokal yang suka hinggap di kalau kita sedang
di pasar kan suka lidah, ada di rumah-rumah itu memang dia mudah hijrah dia sehingga tidak terlalu disukai dan produksinya juga rendah. Tetapi itu sangat bagus untuk daerah-daerah yang terpencil. Karena itu sebagai sumber pangan yang potensial untuk asupan masyarakat ketika mungkin serba keterbatasan gitu ya. Jadi sebetulnya semua mempunyai plus minusnya dan harapan kita ke depan semua dikembangkan karena kan itu biodiversitas Indonesia sangat ya sekali. Betul. Baik Pak, tadi saya mendengar cerita Bapak tentang ada pedagang yang membawa hasil madu yang masih asli belum diolah. Nah, itu ketika kita konsumsi aman nggak sih Pak sebenarnya gitu? Kalau misalnya dari potongan-potongan sarangnya itu langsung kita konsumsi, apakah itu aman atau tidak sih sebenarnya Pak? Itu malah justru menjadi kalau yang betul-betul madu asli ya tadi ya, asli artinya kita memang itu dipanen dengan standar atau dengan definisi yang benar, maka itu menjadi daya tarik tersendiri karena itu menjadi objek daya tarik wisata. Misalnya wisatawan datang ikut panen gitu ya, ikut mencicipi. Saya kira selama itu dia tidak tersengat begitu masih aman-aman saja. Tetapi tersengat itu juga satu sakit, tapi dua mendatangkan suatu anugerah karena itu menghilangkan penyakit juga. Sakit Seperti menghilangkan akupunktur ya Pak ya? Iya betul. Betul. Bahkan kita sekarang sedang membentuk ini Perhimpunan Apiterapi Indonesia dengan sengatan lebah ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya dia, apakah itu bisa langsung kita tadi bisa langsung dimakan ya Pak ya? Aman. Kalau diolah pun itu nggak masalah ya Pak ya? Kalau diolah berarti kan sudah diperas ya Pak ya? Seperti itu mungkin ya Pak ya? Jadi memang kalau kita panen madu itu kan dengan berbagai tujuan ya. Ada yang kita dipanen dengan curah. Jadi kita curah, artinya curah itu nanti kita ekstrak begitu, nanti kita tampung, kita masukkan, nanti kita potong. Ada yang juga memang dia dipanen sarangnya. Jadi udah disiapkan dipanen sarangnya, dipotong-potong, nanti langsung dimasukkan ke kemasan dengan sarangnya, dijual dengan sarangnya. Jadi kalau misalkan diolah tadi konteksnya adalah ketika kita mau masuk pasar diedarkan masuk ke izin edar, maka kita harus sesuaikan. Kadang-kadang kan kadar airnya terlalu tinggi sehingga perlu diturunkan gitu. Dari sisi khasiat nih Pak, bagus mana ketika kita mengkonsumsi secara langsung dengan sarangnya atau yang sudah diolah tadi gitu? Maksudnya sudah jadi madu dalam bentuk cairan gitu Pak. Nah, kalau khasiat ini memang diskusi yang menarik sebetulnya ya. Karena selama ini kita kajian terhadap khasiat madu sendiri itu memang masih banyak belum kita lakukan secara dalam. Tapi kalau di negara-negara ini, terutama di negara Eropa Timur, dia sudah lebih dalam lagi. Sebagai salah satu contoh yang sekarang sangat tren itu dengan madu manuka dari New Zealand, itu betul-betul dia sudah di screening. Madunya di screening mana yang dia mempunyai khasiat paling unggul, kemudian baru dimasukkan pasar. Di kita juga ada seperti itu, sedang kita lakukan screening gitu ya. Karena tren seperti yang di New Zealand itu juga dilakukan di Australia, di beberapa negara kita juga melakukan, tapi memang sampai saat ini belum sampai ke sana. Tetapi kalau misalkan mau khasiat tadi Pak Mahni tadi yang pom TR tadi dimasukkan itu, meskipun kita tahu bahwasanya kalau misalkan dari bunga apa kita atributnya di sana biasanya kan dia dikenal sebagai tanaman obat, mestinya di sana juga ada kandungan tertentu yang berhubungan itu. Tetapi kadang-kadang kita ini kalau misalkan jualan suka overclaim jadi. Oh ini madu ini untuk ini. Tapi mudah-mudahan ke depan dari hasil penelitian kawan-kawan kita sedang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Kemarin kita dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten ya. Kemudian ada di UI, nanti di IPB ada, mungkin di Unpad nanti kita juga harapannya mengkaji supaya kita tahu ketika kita diskusi dengan orang-orang yang mau mengkonsumsi itu kita tahu alamatnya kemana gitu. Gitu. Baik, kembali ke Pak Mahani. Pak Mahani, ini kan kalau saya mencicipi madu ini ada yang rasanya manis, ada yang agak asam, ada yang pahit ya. Iya, betul. Itu sebenarnya itu dihasilkannya dari apa? Dari bunga apa saja atau gimana sih Pak? Sehingga timbul madu berbagai macam rasa gitu kan. Tentunya ini pastinya alami ya Pak ya, gitu kan. Iya, jadi memang secara alamiah madu itu rasanya bisa berbeda-beda. Secara umum sih kalau madu kan rasanya manis ya.
ada rasa lain, asam dan pahit itu sifatnya insidental. Jadi tergantung dari tanaman, dari bunganya ya. Bunganya itu yang mempengaruhi nanti rasanya. Katakanlah kalau sumber bunganya, katakanlah konteks Indonesia, bunga pepaya, mahoni, pelawan, itu dikenal sebagai nektar yang rasanya ada pahitnya. Nah, ketika misalnya pada musim bunga mahoni, bunga pelawan, maka pasti akan dihasilkan madu yang ada rasa pahitnya. Kalau manis sih tetap pasti ada ya, itu pasti seperti itu. Nah, kemudian kalau yang rasa asam, memang di Indonesia juga ada, apa namanya, kalau yang madu apis misalnya, yang ada sensasi rasa asamnya, katakanlah madu randu. Kemudian, sekarang mulai rame juga ada madu ini Pak Didi ya, Krasikarpa. Akasia Akasia. crassicarpa, memang ada sensasi rasa asamnya. Nah, itu memang karena kandungan asam organiknya secara alami memang cukup tinggi di dalam nektarnya. Karena nektar kan sebetulnya kan cairan gula yang dihasilkan tanaman. Tetapi cairan nektar yang dihasilkan oleh setiap tanaman itu kan memang ada variasi, ada perbedaannya gitu. Nah, yang tadi ya, katakanlah bunga nektar dari bunga kelapa, mahoni, kemudian pelawan, itu kan cukup tinggi tuh kadar flavonoidnya. Jadi ketika cukup tinggi kadar flavonoidnya akan terdeteksi ada rasa pahit di situ. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk rasa asam, sekarang itu memang kan sudah sangat terkenal ada madu lebah tanpa sengat. Di masyarakat mungkin juga dikenal sebagai madu trigona ya, madu kelulut dan seterusnya. Nah, itu memang secara alamiah rasanya itu manis dan ada asamnya. Kalau masih liar, rasa asamnya sangat kuat. Tapi kalau kemudian sudah lama dibudidayakan, memang rasa asamnya itu menjadi berkurang. Tapi tetap masih ada rasa asamnya. Nah, jadi memang terkait dengan rasa tadi, faktor utama yang menentukan adalah dari nektar tanamannya, perbedaan nektarnya. Kemudian yang kedua memang spesies lebah turut mempengaruhi. Jadi misalnya pada madu lebah tanpa sengat, nektar apapun, ya spesiesnya apapun, memang khas madunya itu selain rasa manis, ada rasa asamnya. Itu. Ya. Berarti ada yang pahit lagi, misalkan salam pahit. Salam. Ya. Terus pulai juga pahit. Terus bunga apa namanya paitan. Kalau bahasa Sunda itu seperti bunga matahari tapi kecil-kecil itu ya. Oh, yang gitu. Itu pahit juga. Tapi enak pahitnya. Iya. Apa singkong juga Yes. pahit tapi agak getar gitu ya. Berarti semua itu tergantung dari sumber Pakannya. Sumber pakannya, pakannya, Pak. sumber Betul, nektarnya. ya. Betul. Tergantung sumber nektarnya dari bunga apa dia dapatkan gitu ya lebahnya ini untuk madunya. Betul. Baik. Tentunya pertanyaan selanjutnya, madu ini punya khasiat nggak sih Pak buat kesehatan? Ya, sebetulnya madu ini terkait dengan khasiatnya memang ada dua hal. Jadi madu itu secara empiris itu khasiatnya, mohon maaf, malah tiga ya, ada tiga aspek terkait dengan khasiat madu. Pertama dari sisi empirik. Dari sisi empirik memang sejak zaman Mesir kuno itu sudah diakui khasiatnya. Sampai saat ini masyarakat kita, konsumen bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia memang mengakui khasiatnya secara empirik. Yang kedua, atau aspek yang kedua ini adalah khasiat madu dari sisi saintifik. Dan memang banyak sekali jurnal-jurnal ya yang mempublikasikan, melaporkan bahwa madu ini memang memiliki khasiat, memiliki manfaat kesehatan, baik itu pembuktian secara in vitro, in vivo maupun klinis. Itu sudah cukup banyak. Jadi artinya dari sisi dari aspek saintifik, khasiat madu memang diakui. Nah, kemudian yang ketiga ya dari sisi kepercayaan. Dari sisi kepercayaan, dari sisi spiritual, memang di berbagai kitab suci itu memang disebutkan tentang madu ini. Misalnya karena saya Muslim ya tahunya saya cuma Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl memang disebutkan gitu. Nah, ternyata menurut teman-teman dari Nasrani dan sebagainya juga di dalam Alkitab katanya ada. Kemudian di umat Buddha juga disebutkan katanya seperti itu. Jadi memang menarik ini. Madu ini khasiatnya mendapatkan pengakuan dari tiga aspek sekaligus, yaitu aspek empiris, saintifik, kemudian
spiritual. Spiritual ya. Itu. Luar biasa. Itu yang membuat mengapa madu itu banyak dicari orang. Sampai sekarang orang memang berbondong-bondong cari madu. Meskipun diterpa berbagai macam isu, isu pemalsuan madu, isu ini itu macam-macam, tapi tetap aja pasar madu itu tetap tinggi. Tetap pasar madu itu menggairahkan banyak pelaku usaha. Selain madu, ini ada nggak Iya. Pak produk lain yang dihasilkan oleh lebah ini Pak, yang mungkin Iya. bisa menjadi satu nilai komersil ya Iya. untuk para pengusaha lebah Iya. ini, gitu, pengusaha madu ini. Ya, jadi sebetulnya produk perlebahan itu ada 6. Ada 6. Dan madu memang yang paling populer ya. Paling populer yang kemudian tingkat penjualan dan konsumsi masyarakat paling tinggi ya memang harus diakui madu ya. Sementara produk lebah yang lainnya di bawah itu. Nah, selain madu yang populer itu yang kedua adalah propolis. Propolis ini sebetulnya dari sisi nilai ekonomi lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding madu. Harga propolis itu kan cuman berapa tetes Iya. saja satu botol tuh Kecil ya, 10 kecil ya, 10 mili, 10 mili 10 itu mili biasanya Pak. sudah harganya 1/4 juta Betul. gitu. Tapi ya konsumen tetap aja gandrung ya. Jadi itu yang kedua yang populer. Kemudian ada yang ketiga itu Royal Jelly. Royal Jelly lebih mahal lagi. Lebih mahal dibanding propolis. Tetapi memang Royal Jelly ini produksinya tidak terlalu melimpah, tidak semelimpah propolis maupun madu. Nah, kemudian yang keempat adalah bee pollen. Nah, bee pollen ini dalam konteks Indonesia memang kurang begitu populer. Produksinya sebetulnya lumayan tinggi dibandingkan Royal Jelly, bee pollen tuh lebih tinggi produksinya. Tetapi saya sendiri tidak tahu kenapa di marketnya itu kurang begitu mendapatkan respon positif dari konsumen. Nah, saya nggak ngerti ini. Tapi yang jelas itu yang keempat, produk dari perlebahan. Nah, kemudian yang kelima ada wax. Wax ini umumnya penggunaannya untuk personal care, untuk kosmetik, dan lain sebagainya. Indonesia juga salah satu penghasil wax yang cukup diperhitungkan di dunia. Terutama dari lebah Apis dorsata, Pak ya. Apis dorsata itu luar biasa. Memang nilai ekspornya juga lumayan dari wax ini. Ya. Memang umumnya masih dijual masih dalam bentuk raw material. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjual dalam bentuk produk turunannya, karena biasanya kan produk turunan lebih bernilai ekonomi gitu dibanding raw materialnya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah bifenom, racun lebah. Nah, ini lebih fantastis lagi. Nilainya potensinya lebih mahal karena memang penggunanya masih sedikit, masih sangat sedikit ya. Tetapi kalau kemudian ini bisa dikomersialkan, diproduksi secara komersial, perkiraannya nilai ekonominya bisa lebih tinggi dari propolis. Bisa mungkin juga lebih tinggi dari Royal Jelly. Tetapi memang bifenom ini produksinya sangat-sangat sedikit, dan memang di Indonesia dalam konteks komersial memproduksi bifenom masih belum ada. Tetapi kita patut bersyukur sejumlah peneliti ya, kebetulan penelitinya juga tergabung di API ya, sudah mulai meriset bagaimana memanen bifenom. Kalau sudah berhasil memanen bifenom seperti apa, mungkin bisa dikembangkan lebih jauh bagaimana melejitkan atau meningkatkan produksinya dan lain sebagainya. Ke depan mudah-mudahan bisa komersial juga gitu. Jadi ada 6 produk perlebahan ya, termasuk madu di dalamnya. Di dalamnya gitu. ya Pak, betul. Luar biasa ya lebah ini. Ya. Tapi mungkin ada ya beberapa juga ini Pak. Kalau kita pengen Royal Jelly, Ya. Royal Jelly itu kan dikasih makan kepada larva. Sebelum main larvanya kan dibuang tuh. Betul. Baru Royal Jelly. Nah, larvanya dibuang itu dikumpulkan. Nanti dikumpulkan kemudian dibuat produk juga. Iya. Oh iya, biasanya kalau di kampung saya biasanya dibotok itu, Pak. Itu tinggi protein. Itu tinggi protein betul Pak. Iya. Dibotok itu. Dicampur kelapa muda itu. Terus ada lagi bejantan. Jadi sarang itu kalau misalkan selnya besar itu jadinya jantan. Kalau selnya lebih kecil jadi pekerja. Jadi biasanya kalau kita mau menjebak penyakit namanya varroa kutu itu dibuat sarang jantan semua. Nanti varroanya nyerang ke sana semua. Diambilin, nanti kan lebahnya kan diambil
nggak ada manfaatnya, dikumpul lagi jadi produk lagi. Luar biasa ya. Baik, kalau bedanya apa Pak Didi nih? Kalau bedanya madu yang dihasilkan dari lebah bersengat dan lebah yang tidak bersengat, bedanya seperti apa Pak madunya Pak? Kalau beda biasanya dari sisi penampakan sudah berbeda. Tadi seperti Pak Mani ceritakan, kalau yang tidak bersengat kan ada rasa asamnya gitu ya. Kadar airnya lebih tinggi biasanya karena kan dia di pot-pot ya. Betul. Dan secara standar juga dia standar kadar airnya lebih tinggi, 27,5 Pak Mani. Betul, Kalau yang 27,5%. apis itu kan 22%. Iya. Jadi lebih rendah. Yang pembeda utamanya sebetulnya itu. Tetapi mungkin kalau misalkan dikasih lebih dalam lagi, teman-teman di Malaysia itu sudah menemukan juga bahwa seperti di lebah tanpa sengat, ada jenis gula-gula tertentu yang tidak ditemukan di jenis apis. Iya. Dan itu menjadi salah satu atribut yang mempunyai khasiat, salah satu menambah nilai khasiat tadi di dalam lebah tanpa sengat. Meskipun juga nanti di lebah-lebah yang apis juga tergantung lagi jenis tanamannya apa gitu ya. Karena kan seperti tadi di manuka itu kan jenisnya tanamannya namanya tanaman manuka. Nah kalau di kita kan ada gelam, ada macam-macam itu yang ada kaliandra. Nah itu yang kita ingin juga mengelaborasi nanti, yang kita tonjolkan, yang kita unggulkan di Indonesia nanti apa nih supaya lebih ini. Iya. Sedikit menambahkan boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, Sobat Pangan, jadi terkait perbedaan madu lebah bersengat dan tanpa sengat, memang betul sekali. Madu kelulut atau kelanceng itu memang lebih encer. Standar kadar airnya kan 27,5%. Kalau yang lebah apis, mellifera lah, kemudian budidaya madu hutan kan 22%, lebih kental gitu. Nah, madu lebah tanpa sengat ini meskipun encer, tetapi stabilitasnya sama. Jadi pada kadar air yang sama itu lebih stabil. Jadi meskipun kadar airnya tadi 27,5, itu jangan khawatir juga bahwa tidak akan berbusa kemudian meledak kalau kadar airnya segitu. Dan memang itu sudah sangat encer. Nah, ini kan sangat menarik. Kenapa kok madunya encer tetapi tidak mudah bergas, tidak mudah berbuih meledak? Karena memang meskipun kadar airnya tinggi, encer gitu ya, madu lebah tanpa sengat ini tinggi fitokimia dan tinggi asam organik. Itu yang kemudian dua hal tadi bisa meningkatkan katakanlah keawetan, bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi kan gulanya sendiri kan sudah bertindak sebagai pengawet, menghambat pertumbuhan mikroba. Ini ditambah lagi asamnya tinggi, ditambah lagi fitokimianya tinggi. Makanya dengan kadar air yang begitu tinggi, sangat encer, tetap madu lebah tanpa sengat ini tidak mudah bergas karena tadi ada begitu banyak senyawa yang bertindak sebagai pengawet yang menghambat pertumbuhan mikroba gitu. Terus tambah satu lagi karena dia potnya itu propolis ya, ada kan. Jadi biasanya dia mengandung ada propolisnya di dalamnya. Gitu. Betul. Baik. Mungkin Pak satu lagi, bagaimana ya mungkin lebih ke tips lagi ya. Menyimpan madu supaya lebih awet Pak. Nih Sobat Pangan perlu tahu nih bagaimana cara menyimpan. Apakah harus kita simpan di dalam chiller atau freezer atau boleh di suhu ruang seperti itu? Ya. Kalau dari saya sih menyarankan di suhu kamar, di suhu ruang. Sebetulnya yang paling ideal menyimpan madu itu di suhu kamar di ruangan ber-AC. Itu dari sisi keawetannya sangat awet, sangat lama. Perubahan proses pengerusakannya juga sangat lambat gitu. Nah, tapi itu Pak dikomplain sama pedagang Pak, nggak habis-habis madunya. Iya. Jadi begitu. Jadi jangan di suhu tinggi, kalau suhu tinggi mempercepat proses perubahan ke arah expired. Begitu juga tidak disarankan menyimpan madu di dalam freezer. Jadi kalau kita lihat di kulkas, lemari es itu kan ada freezer, ada refrigerator. Nah, jangan di freezer. Kalau di freezer itu kan dia akan istilahnya suhunya kan suhu di sampai titik beku, ya kan? Kalau madu disimpan pada freezer suhu yang sangat rendah mendekati 0, itu nanti akan berubah menjadi kristal. Karena madu kan mengandung air. Makin tinggi kadar air, maka ketika masuk ke dalam freezer makin mudah membentuk kristal es. Itu.
Nah, jadi kristalnya bukan dari kristal sukrosa, tapi kristal esnya yang terbentuk karena disimpan di freezer. Nah, jadi simpanlah kalau seandainya pengen awet, memang bisa di refrigeratornya. Yang penting tidak terkena cahaya matahari langsung. Sebab ada sejumlah komponen di dalam madu yang sifatnya fotolabil, gampang rusak ketika terkena cahaya. Misalnya vitamin B2. B2 itu kan fotolabil, kena cahaya sebentar aja rusak gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada yang lagi Pak, Maher, tadi Iya. kan kristal tadi ya. Iya. Meskipun di suhu ruangan ada jenis madu tertentu yang mudah mengkristal. Iya, betul. Seperti kaliandra, Iya. karet itu. Oh, gitu Jadi ya. kalau misalkan Bapak lihat kok madunya mengkristal palsu ya? Sebetulnya juga bukan juga. Iya. Pak Mani bisa menceritakan nih kira-kira Iya. kenapa. Nah, memang betul sekali ada beberapa jenis madu konteks Indonesia ya, itu yang mudah mengkristal, misalnya kaliandra dan karet. Kaliandra dan karet itu karakternya tinggi glukos dan tinggi sukros. Nah, ketika madu itu glukosnya tinggi atau glukos itu dia jadi begini. Madu yang baik itu ada namanya FG ratio, fructose glucose ratio. Nah, madu yang baik itu kalau fruktosnya lebih tinggi, artinya FG rasionya lebih dari 1. Idealnya madunya itu FG rasio itu sekitar 1,2 sampai 1,3. Itu madu yang ideal. Indeks glikemiknya rendah. Sangat bagus untuk orang diabetes. Malah itu bisa menjadi madu yang sangat bagus untuk terapi diabetes. Madu yang FG rationya tadi, fruktosnya lebih tinggi. Nah, tetapi ada madu-madu tertentu yang fruktosnya lebih rendah dibanding glukos. Misalnya tadi kaliandra, kemudian karet itu glukosnya lebih tinggi. Nah, ketika glukosnya lebih tinggi dibanding fruktosnya, maka secara alamiah madu tersebut mudah membentuk kristal sukrosa, membentuk gula pasir tuh di bawah. Nah, jadi kalau misalnya ada sobat pangan membeli, katakanlah itu labelnya madu kaliandra, madu karet, kemudian mengkristal, tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, karena memang secara alamiah, natural, madu tersebut memang bisa mengkristal. Jangan dibilang palsu. Bukan Jangan berarti dibilang palsu ya, Pak. iya, gitu. Betul. Karena madu itu karakteristiknya unik, beda-beda Betul. gitu. Jadi mudah tidaknya mengkristal tuh ada banyak faktor. Faktor enzimnya, faktor fruktos glukos rasionya, faktor kadar air dan lain sebagainya itu beda-beda gitu. Karakternya beda. Nah, tapi secara umum yang mudah mengkristal memang disimpan pada suhu kamar ya tadi karet dan kaliandra. Nah, jadi kalau kaliandra atau karet kemudian disimpan setelah baru dikonsumsi separoh misalnya, sisa separoh didiemin gitu, ternyata 6 bulan kemudian mengkristal. Betul. Nggak usah khawatir, itu asli. Karena memang glukosnya secara alamiah lebih Lebih tinggi. tinggi ya. Tetapi kalau misalnya di kemasannya dibilang katakanlah madu rambutan, madu kelengkeng, madu hutan, apalagi misalnya madu hutannya yang terkenal, Sumbawa lah, Pelawan lah, paling misalnya ya. Nah, kemudian mengkristal itu jadi tanda tanya memang. Nah, tanda tanya itu begini, ini tanda tanya karena ditambah glukos, ditambah gula, atau karena enzimnya rusak. Enzim rusak, misalnya enzim kan di dalam madu ada enzim namanya invertase. Invertase itu memastikan glukosa dan fruktosa hanya berteman, tidak sampai kawin. Kalau kawin jadi sukros kan, jadi kristal gitu. Nah, itu yang mencegah itu, memastikan itu invertase. Invertase enzim itu mudah rusak kalau kena panas lebih dari 45 derajat Celcius. Jadi misalnya madunya asli, murni ya, tapi dalam perjalanan segala macam kena matahari, kena panas dan sebagainya, enzimnya rusak, mengkristal, bukan berarti palsu. Tapi karena enzimnya rusak. Jadi banyak tuh faktor yang membuat madu mengkristal itu. Jadi jangan buru-buru menjudge ini madunya palsu gitu. Betul. Nah, ini juga dari sisi pelaku usaha, mohon ini juga dipahami. Ketika ada pertanyaan dari konsumen mengenai madunya yang mengkristal, ya, jangan buru-buru kemudian marah-marah, patah semangat dan sebagainya. Ya memang pelaku usaha punya kewajiban untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap madu dan bisa menjelaskan dengan baik kepada
konsumen. Berarti membutuhkan komunikasi, informasi, dan Betul, edukasi mungkin betul ya Pak ya. sekali, betul. Tidak hanya pada pelaku usaha, tapi juga terhadap masyarakat, Iya. terutama konsumen ya Pak. Betul. Kalau di negara maju malahan sebetulnya ada cream honey. Jadi madu yang betul-betul memang dia seperti apa namanya, pasta gitu ya. Iya. Jadi ada bibit kristalnya itu justru malah nanti diambil sama dia, dimasukkan ke madu yang cair gitu. Terus diaduk, dikasih pelakuan selama 24 jam sehingga menjadi apa namanya, kental semua. Tapi kentalnya bukan padat ya, tapi krim gitu ya. Iya. Nah itu malah harganya juga spesial juga itu. Luar biasa ya. Baik, terakhir Pak, ini Iya. ada nggak pesan dan kesan buat masyarakat Indonesia tentunya terutama Sobat Pangan nih Iya. terkait dengan madu atau mengkonsumsi madu Pak? Monggo silakan. Boleh dari Pak Didi dulu, nanti dengan ke Pak Mahani. Silakan. Iya. Ada Kalau- pesan apa Pak? Kalau apa namanya kan suka itu teman-teman kalau ini. Awas jangan bawa madu apa namanya asli di rumah katanya. Nanti kalau bawa madu asli malah apa piring berterbangan Itu kan asli katanya. Tapi sebenarnya madu ini menjadi sesuatu anugerah yang luar biasa bagi kita di Indonesia karena kita terkenal biodiversitasnya yang tinggi dibandingkan negara-negara yang lain, terutama di Indonesia ini kan termasuk beberapa negara yang penting dengan biodiversitas yang tinggi. Dengan biodiversitas yang tinggi ini tentunya madunya pun sebetulnya spesifik itu banyak sekali yang kita ini. Kita kalau pameran ke luar negeri begitu ya seperti di Jepang, itu teman-teman di sana sangat suka sekali karena rasanya aneh-aneh gitu. Sehingga kita harapkan teman-teman di lapangan terutama keluarga-keluarga yang jauh dari apa namanya terutama daerah remote ya sangat kita dorong untuk juga senang memelihara lebah-lebah apa lebah tanpa sengat atau lebah bersengat itu karena juga akan menolong kita untuk defisiensi nutrisi sehingga ke depan Indonesia juga menjadi negara yang kuat karena tersedia asupan pangan yang cukup baik sehingga ada kasus stunting dan lain-lain itu jauh berkurang seperti anemia bagi apa nama ibu muda dan yang sedang promil begitu itu juga akan berkurang sekali. Kita harapkan dengan kegiatan perlebahan ini akan mendorong Indonesia lebih sehat ke depannya dan menjadi Indonesia yang maju. Baik, dari Pak Mahani sendiri Pak, ada Iya. pesan untuk masyarakat Indonesia khususnya Sobat Pangan Pak? Baik, sedikit pesan dari saya, terutama masih ada apa namanya pemahaman yang keliru terhadap madu, terutama dari kalangan penderita diabetes. Kan seringkali memang diabetes itu identik hindari makanan-makanan yang manis, hindari gula. Termasuk ada ya kadang-kadang merembet juga ke madu. Nah, saya sampaikan bahwa madu ini memang berbeda dengan gula, meskipun banyak kemiripannya, tapi kalau madu itu kan terdiri dari susunan berbagai macam gula. Madu juga memang indeks glikemiknya itu sangat rendah ya, jauh lebih rendah dibandingkan gula. Sehingga madu ini sangat aman untuk penderita diabetes sekalipun. Bagi orang yang normal, bagi orang yang sehat, tentu mengkonsumsi madu ini memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan konsumsi gula ya. Jadi mari kita konsumsi madu, tentu pilihlah madu murni yang berkualitas. Madu murni yang berkualitas itu seperti apa? Maka sederhananya pilihlah madu yang berizin edar PHD. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Mahani, Pak Didi sudah Terima kasih kembali. berkenan hadir dan menyampaikan semua informasi yang menarik tentang madu, menambah khasanah keilmuan bagi masyarakat Indonesia khususnya para Sobat Pangan. Baik Sobat Pangan, jangan lupa selalu tonton YouTube channel Badan Pangan Nasional dengan subscribe dan like and share untuk mendapatkan pembahasan menarik di setiap episodenya. Saya Ian Wibowo pamit undur diri. Salam B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Habiskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.